Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, yang tentunya banyak sekali nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara nikmat tersebut, alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah untuk tetap berada atau tetap memegang dinul Islam, agama Islam yang hanif, yang lurus ini. Dan ini salah satu nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, yang kewajiban kita adalah harus selalu menjaga dan mempertahankannya. Kita ingat setiap sholat Jumat, khotib selalu mengingatkan kepada jamaahnya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Kemudian kata Allah, wa la tamutunna, dan jangan sampai kalian mati kecuali mati kalian tetap dalam keadaan Islam. Dan ini satu wasiat yang sangat berharga, sehingga oleh para ulama disebut sebagai wasiatul uzma, wasiat besar, wasiat agung, yang memang pantas untuk selalu diwasiatkan antar sesama muslim agar mereka selalu menjaga, mempertahankan iman dan Islam mereka. Yang kedua, alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, kondisi kita sehat, kondisi kita aman, ya, karena saudara kita di Jawa Timur, di Malang dan Lumajang, ya, baru sedang Allah Ta'ala berikan musibah kepada mereka dengan erupsi Gunung Semeru yang sampai pagi hari ini berita-berita masih terus berkembang. Terkait perkembangannya seperti apa, nah itu ada informasi yang terus sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman, bahkan dalam kondisi sejahtera. Paling tidak itu pernah diingatkan oleh baginda Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu kutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha.
Kata beliau mengatakan barang siapa di antara kalian yang ketika bangun di pagi hari, ibu bapak variatif bangun tadi pagi jam berapa ya, khusnudzon saya jam 3:30 sudah bangun semuanya, bahkan saya yakin kurang dari itu. Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang bangun di waktu pagi, di pagi hari, aminan fi sirbihi, mendapatkan situasi dan kondisi yang aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, jasadnya, badannya, tubuhnya dalam keadaan mu'afan, sehat, prima. Mu'afan itu di atasnya sehat. Ada as-sihah, ada al-afiyah. Ya. Afiyah itu kondisi yang fit, yang prima, ya. Setan ora doyan, napa? Demit ora ndulit. Kalau dereng tau ngerti dulitan demit niku kaya napa nggih. Dalam kondisi yang mu'afan itu kondisi yang prima, kondisi yang sehat. Yang ketiga beliau katakan wa indahu qutu yaumi, hari itu seseorang dalam kondisi yang nyaman, hatinya tidak gundah, karena bangun pagi itu dia sudah tidak berpikir banyak, karena sudah ada yang siap dimakan di hari itu dan cukup. Sudah ada persediaan makanan yang cukup dimakan di hari itu. Kata beliau sederhana, siapa yang bangun pagi dalam keadaan awake niku sehat, yang kedua kondisinya aman, yang ketiga orang Jawa bilang ono sing di pangan, ya. Nabi mengatakan faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, sungguh Allah Ta'ala telah menggelontorkan pada orang itu nikmat yang lengkap meliputi semua bagian-bagiannya. Alhamdulillah kondisi aman, kondisi sehat, kondisi sejahtera. Saya berhusnudzon pagi hari ini kita bisa bersama hadir berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama kita watawasabil haq watawasabis sabr, ya, kita mengkaji, mentelaah, bertafakuh fiddin. Kenapa? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, belajar agama Islam, talabul ilmi. Talabul ilmi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, talabul ilmi ini ziyadatun ilm, ya, bertambahnya ilmu. Dari yang tidak tahu kemudian menjadi tahu. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, belajar itu adalah mudzakaratul ilm, mengingat kembali ilmu yang barangkali dulu sekali, waktu masih kecil, pernah dipelajari, pernah ingat, pernah tahu, seiring berjalannya waktu kemudian lupa. Maka perlu diingatkan kembali dengan kita bertalabul ilmi. Atau yang ketiga, talbul ini kemungkinan apa? Kemungkinan adalah tasghihul fahmi. Sudah punya pemahaman tentang suatu ilmu. Hanya saja kemungkinan cara memahaminya salah. Cara memahaminya, bukan agamanya. Ya, beberapa kita dengar di media itu ada orang-orang yang menginginkan ada rekonstruksi ajaran. Nah, itu tidak boleh. Rekonstruksi itu mestinya adalah sebuah cara memahami, pemahamannya. Maka bisa jadi talabul ilmi ini adalah tasghil fahmi, membetulkan pemahaman yang barangkali dulu pernah paham, pernah tahu, tapi kebetulan cara memahaminya salah. Maka belajar agama di samping sebagai suatu kewajiban, belajar agama, talabul ilmi ini menjadi sebuah kebutuhan. Karena di antara kita bertanggung jawab atas diri kita semenjak kita lahir sampai kita menuju terminal yang paling akhir, baik surga atau neraka. Maka Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-94. Allah mengatakan begini, ayat ini pendek menarik. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah, dan sungguh, walaqad dan sungguh, ji'tumuna, kalian semua ini, kata Allah, semua manusia ini akan mendatangiku, kata Allah, akan datang kepadaku furoda. Furoda itu fardiyah, sendiri-sendiri. Maka kalau jamaah haji Indonesia ada reguler dan ada non-reguler. Non-reguler itu kalau di Indonesia diberi istilah keren, apa? Jamaah haji khusus, ya. Atau jamaah haji ya khusus itu, ya. Tapi kalau di pemerintah sana Arab Saudi dikenal dengan jamaah apa? Furoda, jamaah mandiri, non-reguler, furoda. Kata Allah, walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian ini, wahai para manusia, kalian ini akan datang kepadaku kelak di akhirat nanti furoda, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Tidak ada istilah so angger melu aku selamat gojekan jubahku, tidak ada, ya. Nek kowe melu aku selamat, sok tak kalang-kalang nggo serbanku, ndak ada. Allah katakan kalian itu nanti akan datang menghadapku furoda, mandiri sudah, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kalian diciptakan oleh Allah juga sendiri-sendiri. Maka saya baca dalam satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Azibah yang diberi judul Iqadul Himam, Syarah Matanil Hikam. Ada kalimat menarik. Ini perkataan Ibrahim bin Adam. Beliau mengatakan begini, saya dulu di rahim ibu saya sendiri. Ketika saya menjadi janin di rahim ibu saya sendiri, lalu aku dikeluarkan oleh Allah ke dunia ini, lahirnya juga sendiri. Di rahim sendiri, lahirnya juga sendiri. Sing kembar mon kan tetap sendiri-sendiri to niku, metune kan mboten mungkin metune kok niku bareng. Nggih bedat gitu. Metune kok bareng ndak mungkin. Kata Ibrahim bin Adam begitu. Saya ini dulu di alam rahim, ya, janin saya sendiri. Ketika saya dilahirkan ke dunia ini juga sendiri. Wa amutu wahdi, saya nanti mati pun juga sendiri. Leh mati yo dhewean. Sing jarene mbiyen sehidup napa? Semati ngapusi niku to. Jare mbiyen mengikat janji ya Dik, sehidup semati ku ikat janji di bawah pohon pisang gitu. Dong keret yang menjadi saksi, ya, sehidup sematinya bohong. Saya mati sendiri. Ketika saya dimasukkan ke alam kubur juga sendiri, rano sing ngancani. Ketika aku dibangkitkan dari kubur, menyat jalannya, jalan sendiri. Tidak ada tumpangan, tidak ada kendaraan. Ketika saya dihisab juga sendiri. Seandainya Allah masukkan aku ke neraka, naudzubillah, jalannya juga sendiri. Ketika Allah takdirkan aku masuk surga, semoga, kata beliau, saya pun berjalan juga sendiri. Fa fi hadzal mawatini la yanfa'uni ahadun. Di tempat-tempat ini tidak ada seorang pun yang memberikan manfaat kepadaku. Famali walinnas, maka apa urusannya manusia terhadap keinginanku memperbaiki agamaku. Karena persoalan agama itu persoalan pribadi. Artinya apa? Di samping menjadi sebuah kewajiban, tapi juga menjadi sebuah kebutuhan. Karenanya saya baca dalam kitab Imam Nawawi, Syarah Majmu' Syarah Muhadzab, menukil perkataan Imam Syafi'i. Ini yang sering diklaim sebagai hadis Nabi, bukan hadis. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, man arada dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia itu hanya bisa diraih dengan ilmu. Sukses dunia itu hanya dengan ilmu.
Saya baca melihat tayangan di Taniling TV, itu ada orang Boyolali nanam singkong, ketela pohon dengan sambungan ya, okulasi. Itu karena memang disambung, dia punya tekniknya, tanaman ya, ketela pohon, tempat saya namanya jindal. Nek mriki napa? Nen? Oh, Budin, garwane Pak Din. Ya, di sana itu satu pohon itu 1 tahun itu bisa keluar ketela pohonnya antara 40 sampai 60 kilo. 9 bulan sampai 12 bulan. 1 tahun segitu. Pohon yang lain sampai 2 tahun, 1 pohon itu keluarnya bisa 1 kuintal, bahkan lebih. 1 kita lebih 20 kilo. Di antara kita petani, mosok iso? Jawabannya iso, wong ono ilmune, ada ilmunya. Ada ilmunya. Kemarin Idul Adha kemarin kan ada orang Purworejo itu jual sapi untuk kurban. 1 ekor sapi itu 128 juta. 1 ekor. Sapinya besar. Kok iso? Iso. Sebab ada ilmunya. Siapa yang menginginkan dunia ada ilmunya. Waman aradal akhirata fa'alai bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat juga ada ilmunya. Selamat ketika menghadapi fitnah kubur. Peralihan antara dunia dan akhirat. Sukses ketika menghadapi ya mizan, hisab dan lain sebagainya ketika di padang mahsyar. Diberi kemudahan melewati itu. Kalau dalam surat Fatir kan ada 3 kelas, ada 3 tingkatan. Ya, ada high class yang sering disebut dengan istilah sabiqun bil khairat, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ada kelas bawahnya, ya, kelas bawahnya muqtasid, kelas tengah-tengah, tidak terlalu jelek tapi tidak terlalu bagus. Mereka yang masuk surga dengan hisab, namun dengan hisab yang ringan. Ada yang zalimun li nafsi, yang kelasnya terendah. Mereka ini orang-orang mukmin yang Allah masukkan ke dalam surga, tapi proses hisabnya berat. Bahkan harus melalui neraka. Yang ingin sukses di tempat itu ada ilmunya. Bahkan ketika seseorang melewati sirat, ya, melewati sirat, yang Nabi gambarkan ada yang lewatnya seperti kalbar, seperti kilat yang menyambar. Ada yang jalannya seperti kuda yang berlari cepat. Ada yang jalan seperti naik unta, ketemlek-ketemlek tapi nyampe begitu. Ya. Ada yang jalannya dengan 2 telapak tangannya dan 2 lututnya. Napa niku? Berangkang. Dalam Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari mengatakan dari bawah itu ada kalalib. Kalalib itu kalau bahasa kita semacam apa? Gancu, gantol. Berasa gantol? Gancu. Berasa gancu? Nah, besi lancip. Jadi kalau dalam Syarhus Sunnah disebutkan begitu, jadi digantoli dari bawah. Ada yang digantol, ceneng, regedek, dia tetap di atas, tubuhnya robek bersimbah darah. Jalan lagi, gantol lagi, ceneng lagi, regedek, bersimbah darah, neng tekan gone. Banyak yang digantol jatuh masuk ke dalam neraka. Yang ingin sukses melewati itu, yang kata Allah, wa imminkum illa wariduha. Surat Maryam ini kok, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Yang sukses lewat itu juga ada ilmunya, kata Imam Syafi'i. Wa man aradahu ma fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang menginginkan keduanya juga ada ilmunya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala hadir di tempat ini. Ibu Bapak, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini tidak panjang, ya, kajian singkat, sederhana. Ada sebuah hadis yang bagus menjadi satu renungan untuk kita semua tentang keutamaan, kebaikan, keajaiban istighfar yang dibaca oleh seorang anak kepada orang tuanya.
permintaan ampunan yang diucapkan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Disebutkan dalam salah sebuah hadis, ya, saya baca, saya ambil ini dari dari riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah. Kemudian saya buka di Kunuzuz Sunnah, ya, dengan riwayat yang sikoh, riwayat yang bagus, riwayat yang baik. Rasulullah SAW mengatakan begini, Innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil abdis salihi fil jannati. Kata Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yarfa'u, benar-benar akan mengangkat derajat abdis salih, hamba-hamba Allah yang saleh, fil jannati, di dalam surga Allah Ta'ala. Kata Nabi, Allah Ta'ala itu akan mengangkat derajat hamba-hambanya yang saleh di dalam surga. Bagaimana realisasinya? Bisa jadi Allah Ta'ala itu mengangkat manusia dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Tingkatannya banyak. Kalau kita baca di kitabnya Ibnu Qayyim, Khadil Arwah ila Biladil Afrah, itu buku yang sangat menarik. Kalau baca buku itu, bab pertama pasti tidak akan leren, tuntas sampai terakhir. Ada edisi terjemahannya. Edisi terjemahannya itu diberi terjemahan Tamasya ke Surga. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, surga itu, kata beliau, berdasarkan beberapa dalil yang beliau kaji, ada sekian tingkat. Tidak kurang dari 100 tingkatan. Masing-masing tingkatan ada penghuninya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kemudian, salah satu di antara maha bijaksananya Allah, ketika ada seseorang yang menempati satu manzilah, satu derajat dalam surga, Allah Ta'ala berikan pada orang itu bisa melihat tingkatan kelas yang di atasnya, tapi tidak bisa melihat tingkatan yang di bawahnya. Saged ndangak ning mboten saged dingkel. Iso nyawang tingkat atasnya, ya, kelas atasnya, tapi tidak bisa melihat tingkat di bawahnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala punya skenario bahwa penghuni surga itu tidak ada kesombongan dalam dirinya sekalipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu kalau terjemah Jawa dulu kelenteng sawi. Dzarrah itu kan sesuatu yang sangat kecil, ya. Allah Ta'ala itu menjadikan penghuni surga itu tidak punya kesombongan sekalipun sebesar dzarrah, sekecil apapun tidak ada kesombongannya. Salah satu skenarionya adalah penghuni surga bisa melihat yang di atasnya sehingga dia punya perasaan, betapa saya ini tidak ada apa-apanya dibanding yang lain. Tidak bisa melihat yang di bawahnya. Sebab kalau bisa melihat yang di bawahnya, pripun? Apa yang terjadi? Wah, mesti prengas karo prenges guyang-guyu. Wah, aku ki sebolane yo top markotop, wah kancane aku iki nangisor ngejar kelambine sesak, ngoten. Dan itu ndak ada, ya, dihilangkan, ndak punya kesombongan. Karena apa? Memang penghuni surga itu ndak punya kesombongan, sekalipun sebesar dzarrah. Itu banyak disebut dalam hadis yang sahih. Nah, Rasulullah mengatakan, sungguh Allah Ta'ala itu akan mengangkat derajat seseorang di surga dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Barangkali dari kelas atau tingkat 27 naik ke 28, 29, 30, 31. Dari tingkat 17 naik 18, 19, 20, 21. Sehingga orang yang dinaikkan derajatnya ini pun, dia pun kepada Allah kemudian mengatakan, ya Rabb anna li hadhihi, ya Allah, kenapa saya dinaikkan derajatnya setinggi ini ya Allah? Kenapa? Kenapa? Dia heran. Karena merasa mendapatkan sesuatu
ya, mendapatkan sesuatu yang itu di atas dari apa yang dilakukannya. Kelasi kuloting merikuk malah munggah ini annali hadhi ya Rabb. Kenapa begini ya Allah? Allah mengatakan apa? Ini yang harus kita garis bawahi. Allah mengatakan, Rasulullah mensabdakan, bi istighfari waladikalaka. Ini disebabkan karena istighfarnya anak-anak kalian untuk kalian. Rasulullah mengatakan ini disebabkan istighfarnya anak-anak kalian yang dimintakan kepada Allah untuk kalian berdua. Jamaah rahimakumullah, ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ada banyak pelajaran hadis ini. Yang pertama bahwa Allah Ta'ala itu akan meninggikan derajat seseorang di dalam surga disebabkan karena amalan dan istighfar anak-anak mereka yang tidak mereka duga sebelumnya. Karena itulah ibu bapak rahimakumullah, kita sekalipun kita itu barangkali usianya sudah tua, tapi kita punya orang tua. Sekalipun kita ini sudah tua, dan kemudian ini njur akon anak itu enggak, ini diwaca, bukan begitu. Dia pun membiasakan membaca ini, ya, memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk kedua orang tuanya, karena bagaimanapun sekalipun sudah tua, toh dia tetap punya orang tua. Minimal kalimat napa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu. Kenapa begitu ibu bapak rahimakumullah? Sekalipun kita sudah tua, kita membiasakan memintakan kepada Allah ampunan untuk kedua orang tua, sehingga kita upayakan tidak ada hari yang kosong dari memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Ojo nganti ono dina sing blong. Kenapa begitu? Ada pepatah ya mengatakan ma fil aba fil abna. Apa yang dilakukan oleh seseorang untuk kedua orang tuanya, itulah yang nanti akan ia terima dari anak-anak mereka. Apa yang dilakukan seseorang untuk kedua orang tuanya, baiknya atau buruknya, itulah yang nanti akan ia terima dari anak-anak mereka. Saya pernah baca satu buku, saya lupa judulnya, berbahasa Arab, dulu di Jakarta, sudah lama. Saya baca sekitar tahun 96-97. Ada buku menarik, ada kisah, saya lupa judulnya itu. Jadi ada seorang pemuda, dia sedang nuntun orang tuanya, bapaknya. Bapaknya dituntun tapi dengan tali, diikat lehernya, pakai tali yang besar. Dadung, bahasa nengen kula. Teng mriki napa? Dadung, tambang. Terus bapak neniku taleni gulune, dierek-erek. Tangan kirinya ngerek-erek itu, tangan kanannya bawa pedang yang sudah terhunus, mingis-mingis pedangnya itu. Penduduk kampung itu sudah mengingatkan berkali-kali pada pemuda itu, le ojo ngono le, eling le, kan gitu. Nengen kula le eling. Nggak beri pripun? Sami, sareh le, sadar le gitu. Orang-orang sudah ndak punya kemampuan untuk mengingatkan pemuda itu. Dia pun terus ya nyeret bapaknya yang sudah renta itu dengan tali yang ada di lehernya, diceneng, ditarik, sambil tangan kanannya bawa pedang yang terhunus. Akhirnya kemudian penduduk kampung itu pun kembali sudah bisa berbuat apa-apa. Ketika penduduk kampung sudah menyerah, seraiso ngelokke itu, maka sayup-sayup orang tua itu pun mengatakan apa? Biarkan, dakma yuf'aluli, biarkan apa yang dilakukan anakku kepadaku. Toh seandainya anakku akan menyembelihku, biar. Kenapa?
itulah yang dulu pernah aku lakukan kepada orang tuaku. Dados ngeten, apa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang tuanya, itulah yang biasanya ia terima dari anak-anaknya. Mila ngeten, kita ini punya komitmen, tidak ada hari tanpa memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Ojo ono dino sing blong ngeten. Sekalipun kita sudah tua, karena ketika kita melakukan itu untuk orang tua kita berharap itulah yang nanti akan kita terima dari anak-anak kita. Dan itu biasanya dalam kehidupan, dalam filosofi kehidupan itu tidak akan jauh dari yang seperti itu. Meleseti mboten oke. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, alangkah beruntungnya orang tua yang beriman kepada Allah, dia rajin beramal soleh jika memiliki keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan. Betapa beruntungnya seseorang yang beriman kepada Allah, rajin beramal soleh, kemudian mereka punya keturunan zuriyah. Zuriyah itu kan bisa anak, kemudian bawahnya lagi cucu, terus bawahnya lagi napa nek sak isore cucu niku? Napa? Buyut, terus canggah, terus wareng, terus udek-udek siwur. Napa malih niku? Wah, mboten hafal ya. Dzurriyyah ya, punya keturunan ya. Jadi begini, betapa beruntungnya orang tua yang beriman kepada Allah, dia beramal saleh, lalu punya dzurriyyah, punya keturunan. Keturunan baik anak ataupun cucu yang mengikuti mereka dalam keimanan dan amal saleh. Beruntungnya bagaimana? Beruntungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan mereka. Bahkan kalau dalam tafsir Ibnu Katsir banyak mempertemukan, mengumpulkan mereka dalam satu manzilah, dalam satu tempat yang sama di dalam surga. Ibu Bapak bisa melihat surat At-Tur ayat yang ke-21. Nanti dibuka lagi di rumah, dikaji. Ayat ini indah untuk dibaca dan dimasukkan dalam pikiran kita. Kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah begini, orang-orang yang beriman dan keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Allah mengatakannya dengan gamblang. Orang-orang yang beriman dan dzurriyyah mereka, keturunan mereka yang mengikuti dalam keimanan, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami pertemukan mereka dengan zuriyah mereka. Dan ini ya kalau kita buka dalam tafsir kontemporer. Misalnya kalau tafsir yang kontemporer sekarang tulisannya Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Nah, itu juga menarik untuk dikaji ya. Kata Allah, orang yang beriman lalu mereka punya dzurriyyah yang mengikuti mereka dalam keimanan, Allah pertemukan mereka, Allah kumpulkan mereka dalam satu manzilah ya. Bapaknya dipertemukan dengan anaknya, anaknya dipertemukan dengan kakeknya, sekalipun barangkali kelas mereka berbeda. Mbahne ting kelas 27, putune ting kelas pinten? Dhuwure napa ngisore? Putrane dhuwure, putune nang dhuwure, nggih, putrane ting ngisore, mbahne nang tengah-tengah, bapakne dhuwure sithik ya. Kalau di tafsir Al-Munir Ibnu Katsir dijelaskan begini, menarik kalimatnya, akan dipertemukan oleh Allah dalam satu manzilah,
satu tempat yang sama, kelas yang sama. Bagaimana caranya? Karena kelas mereka berbeda. Napa njur sing dhuwur donke sithik, sing tengisor dunggahke sithik, ngaten biar adil merata. Allah memberikan jawaban, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, kami tidak akan menzolimi kebaikan yang mereka lakukan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang itu tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun oleh Allah. Tidak akan dikurangi. Kalau tidak akan dikurangi berarti napa? Ora ana istilah medun, enten napa? Munggah. Dan itulah satu pertemuan yang sangat membahagiakan. Reuni besar. Allah mempertemukan seorang yang beriman karena apa? Punya keturunan dari kalangan orang-orang yang beriman juga. Yang ketiga, Ibu Bapak, ini sekaligus mengingatkan kita ya, perintah untuk apa? Mendidik anak ya, mendidik anak dan berikhtiar agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan itu jangan sampai telat, jangan sampai telat. Kalau di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 yang menjadi doa ibu bapak, ya, dan menjadi doa ibu bapak kan di Al-Ahqaf ayat yang ke-15 itu, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarzahu wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa harian. Karena itu apa? Ini 5 hal yang harus dilakukan oleh seseorang ketika usianya sudah 40 tahun. Al-Ahqaf 15 itu kan Allah mengatakan begini, hatta idza balagha asyuddahu. Ketika seseorang sudah mencapai usia puncak kedewasaan. Kalau seseorang itu usianya sudah mencapai puncak dewasa, balagha asyuddah. Berapa? Al-Qur'an memberikan standar rata-rata, sekalipun bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Yaitu berapa? Balagha arba'ina sanatan. Ketika usianya itu sudah mencapai 40 tahun. Nek empun 40 tahun, maka 5 hal tadi, surat napa wau? Al-Ahqaf ayat 15 itu harus dilakukan. Di antaranya napa? Ya, wa aslih li fi dzurriyyati. Usia 40 tahun itu sudah harus berpikir punya keturunan yang soleh. Mboten ketuan. Nek ketuan telat. Kenapa 40 tahun? Idealnya ngeten. 40 tahun niku nek rata-rata piyantun Temanggung gen kula menikahnya di usia 25 tahun laki-laki misalnya. Nek selawe niku ketuan apa kecepatan? Pas. Sing menipas berarti nikahe 25 tahun niku. Kalau nikah di usia 25 tahun, 1 tahun Allah memberikan karunia, misalnya anak. Maka ketika usia 40 tahun, usianya berapa anak pertama itu? 14 tahun. 14 tahun niku, bapak nih usia 40 tahun, nek ngandani anak itu masih kereng. Le sholat, anaknya itu pelintat-pelentut, ya, pelintat-pelentut, cekel, perlu pentung, kan begitu, ya. Anak melayu, bapak ini kuat, ngoyak, 40 tahun. Anak melayu keperdoyak, saya kuat. Anaknya bisa bela diri, bapak ini mbien yo pernah jadi pendekar tapak suci misalnya, ya saya kuat, ngoyak, 40 tahun. Coba sekalian, nek telat itu, ngoten kok pun 70 tahun, coba itu. Anaknya selawe tahun, kon sholat melayu, bapak ini 75 tahun, ngoyak pripun niku. Pedot ambakane niku nggih. Anake mampang-mampang ndak mampu menangani. Itulah
Ayat-ayat itu perlu dicerna, dipahami. Usia 40 tahun sudah harus berpikir, aku kudu duwe anak sing soleh. Karena nek bedal-bedal itu masih mampu untuk napa? Mampu untuk menanggulangi. Nenek empun kadung sepuh, sudah ndak bisa berbuat banyak. Entene napa? Ming doa. Dan doa itu kan alternatif terakhir setelah upaya dan ikhtiar. Mila ngeten, kecuali dalam satu hari, dalam setiap hari kita itu jangan ada hari yang kosong dari memintakan ampunan kepada kepada Allah untuk kedua orang tua. Di sisi lain, jangan ada hari yang kosong dari mendoakan anak-anak kita supaya punya anak yang saleh, menjadi anak yang saleh. Jadi setiap hari itu dua itu jangan sampai Jangan sampai kosong. Ada doa yang ke atas untuk orang tua, ada doa yang ke bawah untuk anak. Ya, doa untuk orang tua, doa untuk anak, jangan sampai kedua-duanya kosong. Lafal doanya banyak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini surat Ali Imran. Kemudian Rabbi habli minas solihin. Ada yang lain. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa-doa. Jadi ada doa yang untuk orang tua, tapi tidak melupakan doa juga untuk anak. Karena dua-duanya ini satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan terakhir, Ibu Bapak, rahimakumullah, yang keempat, amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh akan bermanfaat bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kesolehan seorang anak, orang tua akan mendapatkan kebaikannya. Ini konsepnya beda dengan kirim amal dan pahala loh niki. Ya, saya ulangi bahasanya. Ya, segala amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh, orang tua akan mendapatkan manfaat dari kesolihannya. Bukan manfaat dari apa yang dilakukannya persis, enggak. Anak yang soleh, ya, beriman dan dia soleh, punya orang tua yang soleh, maka orang tua akan mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan dari kesolehan seorang anak. Saya baca fatwa Sholeh Al-Munajjid dalam fatwa Islam, ya, fatwa Islam ketika membicarakan surat An-Najm, ya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini dikupas di putusan tarjih kan panjang pembahasan ini, ya, bahwa setiap manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diupayakan. Beliau mengatakan di antara yang diusahakan oleh orang tua itu adalah anak. Maka ketika anak itu soleh, seorang anak itu beriman pada Allah dan menjadi anak yang soleh, orang tua mendapatkan kebaikan karena kesolehannya. Dengan catatan orang tuanya mukmin dan soleh juga. Ya, orang tua yang soleh, yang beriman, punya keturunan yang soleh, anak yang soleh, maka kesolehan anak itu orang tua akan mendapatkan manfaatnya. Bagaimana kemanfaatnya? Wallahu alam. Sekalipun tidak barangkali persis seperti konsep kirim apa niku? Kirim pahala, kirim amal. Itu bukan itu yang kita maksud, ya. Kesolehan seorang anak itu orang tua akan mendapatkan kemanfaatannya. Kenapa? Karena anak itu hakikatnya hasil jerih payah orang tuanya. Aisyah, beliau mengatakan, Nabi pernah bersabda, inna min adya bima akalar rajulu min kasbihi. Sesungguhnya makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang, makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang
itu adalah makanan yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Seperti Nabi Daud alaihissalam. Sebaik-baik makanan itu adalah makanan yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Lalu Nabi mengatakan, wa waladuhu min kasbihi, dan sesungguhnya anak itu adalah hasil jerih payah orang tuanya. Karena itulah Ibu Bapak rahimakumullah, ketika seorang anak beristighfar kepada Allah, baik istighfar secara khusus, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maupun istighfar dalam arti yang luas. Selain itu, maka orang tua akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh seorang anak. Kapan istighfar itu dibaca? Ibu Bapak rahimakumullah, ada beberapa momen membaca istighfar. Pertama, setelah selesai salat fardu, ya. Setelah selesai salat fardu, kata Thauban, beliau mengatakan, ya, ketika Rasulullah SAW itu selesai salat fardu, lalu beliau langsung mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi mencontohkannya mudah, ringan, kalimatnya pendek. Kok mboten sing dawa mawon, Pak? Kayak cendek mawon ra mesti waca apa meneh sing dawa, gitu. Dewe sing cendek ora marem, golek sing dawa. Basa wae dawa napa? Mesengreng. Ini menarik. Kenapa kemudian habis sholat kok istighfar? Kalau jenengan niku nek bar sholat lak kudune niku napa? Alhamdulillah plong ngoten to. Kondangan nggih jagongi manten. Nggih kula istilahe jagongi manten. Jane mesake manten niku nggih. Oh niku istilah mboten usah digawe ribet niku. Jagongi manten walimahan. Jam 10 mulai. Jam 11 belum selesai. Setengah 12 belum selesai. Ndoge dereng di napa? Dipitak kok duntal lagi nek mriki. Sampai setengah 1 belum selesai. Jam 1 belum selesai pun gusar. Waduh, tobat. Wis mangsane luhuran ora rampung-rampung. Jam setengah 2 selesai. Begitu selesai keluar, kebetulan 50 meter dari rumah ada masjid. Sholat zuhur, para zuhuran pripun? Plong, alhamdulillah. Nek Nabi para salat itu istighfar, astagfirullah. Ya Allah, kulian pangapunten. Kok malah istighfar? Kenapa? Rasulullah faham bahwa beliau sadar banyak kekurangan yang dilakukan pada salat beliau. Itu beliau. Njur napa malih? Kula panjenengan. Maka karena menyadari begitu, beliau langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, lalu dilanjutkan zikir yang lain. Kalau jenengan lak jenengan kadang salat niku Allahu Akbar. Kalau nate salat ting Maron Temanggung Lor niku, salat maghrib Allahu Akbar ngeten, ngarep kula ngangge kaose ireng niku Dagadu Jogja tulisane. Ngisore tulisane kula jengkel niku. Sing maca edan. Ngoten niku. Lho kula iso maca lho niku. Kula teng mburine Allahu Akbar. Sing maca edan. Mlebu teng pikiran, kula kemutan waktu itu saya merasa bersalah. Kula membatalkan salat. Nek salah mudah-mudahan diberi ampunan. Kula minggir karena saya rasa ndak mungkin terus lanang mburine bocah niku. Wong sing edan sing sing maca. Itulah kula jenengan itu salat kan ngoten nika. Kadang atahiyat malah maca Fatihah. Kalian Masya Allah kok malah Fatihah to ki Maka salat selesai langsung beristighfar kepada Allah, lalu dilanjut dengan zikir-zikir yang lain. Itu momen pertama. Kedua, pagi dan petang. Ini yang sering disebut dengan Sayyidul Istighfar. Apal ta Sayyidul Istighfar niku?
Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. PR di rumah difahami maknanipun napa. Nah, terlalu panjang kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan begini yang menarik. Man qalaha fin nahari mukinan biha. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu di siang hari, riwayat yang lain di awal hari, berarti apa? Pagi. Famata min yaumi qabla ayyumsiya. Lalu ternyata Allah mewafatkan orang itu di hari itu, yang mana pagi harinya sudah membaca Sayyidul Istighfar, ternyata Allah mewafatkan orang itu di hari itu sebelum sorenya. Nabi mengatakan fahuwa min ahlil jannah. Insya Allah dia penghuni surga. Lalu kata Nabi, wa man qala minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla yusbiha. Lalu siapa yang membaca itu di malam hari, riwayat yang lain di sore hari awal malam. Lalu ternyata Allah mentakdirkan orang itu meninggal di malam itu sebelum subuh menjelang. Dia yakin akan apa yang dibaca, membaca di awal malam. Malam itu Allah takdirkan yang meninggal dunia, dia yakin pada apa yang dibaca. Nabi mengatakan, fahuwa min ahlil jannah. Insya Allah dia menjadi penghuni surga. Maka PR-nya dikaji di rumah maknane napa. Nah, ini istighfar yang kedua. Yang ketiga di waktu sahur, ya. Waktu bukan di saat sahur. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kriteria penghuni surga di surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 23. Panjang itu. Ya, ayat-ayatnya pendek-pendek, enak untuk dibaca itu. Pendek-pendek ayatnya. Allah menjelaskan tentang kriteria penghuni surga. Salah satu kriterianya adalah Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang bil ashari, orang-orang yang ketika melewati waktu-waktu sahur. Waktu sahur. Sahur niku jam pinten? Jam 12 apa jam 9 bengi? Niku mindho nek kan kula Mas Tani nggih. Jam 9 jam 10 pokok sahur. Sahur itu kan bagusnya kan diakhirkan. Sahur itu ya sepertiga malam yang akhir. Di waktu-waktu itu orang-orang mukmin membiasakan untuk membaca istighfar. Sehingga ngeten di sela-sela kita barangkali sholat malam, habis sholat ya at-tahiyat salam. Lalu ingin bangkit lagi sholat lanjutnya karena waktunya masih panjang barangkali. Bagus, diselingi dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Minimal astaghfirullah hal azim bisa ditambah dengan lafal seperti tadi. Karena kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala, salah satu di antara kriteria penghuni surga itu adalah orang-orang yang membiasakan membaca istighfar di saat-saat melewati waktu makan sahur. Kalau saya ada buka dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan qala Mujahid wa ghairu wahid yusalluna. Imam Mujahid dan ulama yang lain mengatakan yang dimaksud yastaghfirun di sini adalah orang-orang yang melewati waktu sahur dengan sholat. Wa qala al-akharun, yang lain mengatakan ya qamul laila ya wa akharul istighfar ilal ashar. Yang lain mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang mukmin. Kriteria penghuni surga itu adalah diantaranya orang-orang mukmin yang melewati malam harinya
dengan sholat malam, lalu mereka membaca istighfar sampai waktu makan sahurnya. Artinya salah satu di antara momen waktu untuk membaca istighfar adalah di saat-saat melewati waktu sahur. Yang keempat, ketika menyadari telah berbuat dosa. Ketika menyadari telah berbuat dosa, ini dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, ya hadis ini sahih. Hadis ini sahih, Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang berdosa, melakukan suatu dosa, lalu dia berdiri, kemudian bersuci, kemudian dia sholat, lalu meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ini yang kalau ulama mazhab yang 4, saya buka dalam Sahih Fiqhus Sunnah, di antara mereka ada yang menyebut dengan salat taubat. Sekalipun kalau kita buka di HPT, yaitu salat taubat itu tidak ada, artinya dalam penamaan memang tidak ada. Tidak ada namanya salat taubat. Maka para ulama sepakat dalam pelaksanaannya, tapi tidak sepakat dalam penamaannya. Sepakat dalam pelaksanaannya, tapi tidak sepakat dengan penamaannya. Karena apa? Namanya memang tidak ada dasarnya. Tetapi realnya Nabi mengatakan, kalau ada seseorang itu, dia terlanjur berbuat dosa, lalu dia menyesal, kemudian dia tidak ingin mengulangi kembali, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat. Setelah sholat dia meminta ampunan kepada Allah, itu tidak ada yang salah. Maka Allah akan mengampuni dosanya. Maka para ulama tidak sepakat dalam penamaan, tetapi mereka sepakat dalam pelaksanaannya. Itu bisa kita cross check di fikih Sahih Fiqhus Sunnah, bukan fikih sunnah, Sahih Fiqhus Sunnah Abu Malik, dijelaskan panjang lebar terkait tentang itu. Ini momen untuk membaca istighfar. Yang kelima, masih 2. Ya, yang kelima, ketika menutup majelis. Nah, ini kadang kalian tuh menutup majelis itu ya, yang membaca kadang MC-nya. Jur ingkang rawuh do mendel mawon menikmati snack. Karena mestinya semuanya yang membaca, semuanya membaca ya. Rasulullah SAW mengatakan, man jalasa fi majlisin, siapa yang berada dalam satu majelis, fakatsura filu laghotuhu, kemudian dalam majlis itu logonya banyak, kesalahannya banyak. Kemudian mereka sebelum beranjak dari majelis itu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Terus ada apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini istighfar. Sekalipun disebut sebagai doa penutup majelis. Ini ada istighfarnya. Maka yang baca itu semuanya, bukan kemudian hanya apa niku? So MC niku, MC sing mari kita tutup dengan doa kahor majelis. MC ini khusuk membaca jamaah selak keseso nggih menyat enten sing dahar enten sing ngunjuk dongane pasrahke karo napa niku MC ini sing oleh ganjaran MC-nya nggih. Terakhir Ibu Bapak rahimakumullah, yang keenam, istighfar itu dibaca ketika mendapatkan kemenangan. Nah niki sing unik niki. Sak umur-umur kula dereng nate ngertos menang kok maca istighfar. Menang dalam kancah apapun. Nek menang niku biasanya napa? Euforia nggih. Enten alhamdulillah enten sing wah nek menang niku sok nika nggo Honda njur kenal pote di copot njur di napa? Wer nggih. Menang itu mestinya memperbanyak membaca istighfar. Ibu Bapak panjenengan baca kisah Fathu Makkah, penaklukan kota
Makkah itu sejarah yang luar biasa. Fatu Makkah itu perubahan peradaban Arab ketika itu. Tonggak sejarah, ya, tonggak sejarah peradaban Islam di Makkah ditancapkan melalui Fathu Makkah. Itu simbol peradaban itu sudah ditancapkan. Nabi memasuki kota Makkah dengan tidak kurang dari 10.000 tentara waktu itu, tahun ke-8 Hijriah. Kemudian ketika Makkah betul-betul bisa ditaklukkan, tidak ada perlawanan. Nabi menaiki unta gitu, dengan jubah hijau. Ketika memasuki pelataran masjid itu, pelataran sekarang masjid, di kanan kiri Ka'bah itu, Nabi duduknya mawon apa? Menunduk sampai kepalanya hampir nyenggol apa? Punuk unta, saking tawaduknya. Dan yang dibaca adalah istighfar. Mboten kok njur kupingi unta njur di ngeten-ngeten men muni unta muni pripun? moh niku sapi ya. Nabi beristighfar. Ini diabadikan ya dalam surat, saya yakin surat ini hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir, perintah ini. Innahu kana tawwaba. Ya, Rasulullah SAW diberi kemenangan, kemudian beristighfar. Tidak lupa istighfarnya. Mboten njur bereforia sampai melupakan segalanya. Oh, ini ternyata terakhirnya nomor 7. Perintah membaca istighfar dimanapun berada, selama di tempat yang memang boleh melafalkan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Basri, seorang ulama kibarut tabi'in, beliau mengatakan, aktsiru minal istighfari fi buyutikum. Perbanyak baca istighfar di rumah-rumah kalian. Wa ala mawaidikum, di atas hidangan kalian, ya. Wa fi turukikum, di jalan-jalan kalian. Wa fi aswakikum, di pasar-pasar kalian. Wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian. Baca istighfar dimanapun kalian berada. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada kalian baca. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Karena kalian tidak tahu di mana ampunan itu akan turun. Ibu bapak rahimakumullah, menika ingkang kita aturaken dados kesimpulannya adalah satu, ya, orang tua akan Allah naikkan derajatnya di surga karena istighfar seorang anak. Baik istighfar secara khusus yang memang diperuntukkan oleh anak itu untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maupun istighfar yang lain ketika seorang anak yang soleh, kebetulan orang tuanya juga soleh, maka istighfar anak yang tidak diperuntukkan olehnya kepada orang tua akan mendapatkan kebaikan, bukan istighfar, mendapatkan kebaikan dari kebaikan anak tersebut. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Yun pangapunten ngeloncok wektalipun, semoga bermanfaat, salah segala kekhilafan, kekurangan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan, dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.